Jadi gini, menurut internet iceberg terbesar di dunia, internet yang kita jelajah saat ini hanyalah sebagian kecil informasi yang sering kita cari. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kita akan bisa menemukan beberapa jaringan web ilegal, yaitu deep web. Deep web sendiri sudah diakses ribuan orang di dunia untuk mencari konten-konten yang enggak bisa ditemukan di internet yang biasa kita pakai. Nah, ada lagi nih yang lebih serem nih dari deep web, yaitu dark web. Untuk mengakses dark web dibutuhkan browser khusus, yaitu Tor browser. Tentu aja ketika kita mengakses dark web, di sini kita harus berhati-hati karena akan ada bahaya yang mengintai di mana-mana. Contohnya, kebayang nggak gimana rasanya ketika lu lagi browsing di dark web, lu lagi mencari kata kunci yang agak sensitif, tiba-tiba webcam di PC lu malah diretas alias dihack. Halo guys, welcome back again with me Game70net. Di video kali ini kita akan menyelam lebih dalam untuk mencari informasi tentang web yang ada di dalam dark web. Anyway guys, untuk konten ini sebenarnya ada beberapa konten yang udah gua bahas di TikTok. Cuman karena TikTok itu agak sensitif ya, kemarin gua bahas beberapa video yang gua nggak tahu kenapa bisa dihapus postingan gua. Cuman beberapa video, ada 2. Terus tiba-tiba video gue malah di take down sama pihak TikToknya. Padahal di dalam videonya itu cuman ada gambar orang operasi boneka ya. Operasi boneka doang guys. Nah, berhubung TikTok ini gak bisa bahas konten yang sedikit sensitif, jadi mau gak mau gue akan jelasin lebih lebarnya di sini. Ya walaupun sebenarnya ada juga beberapa kekurangan dari YouTube ya menurut gue. Kayak misalnya foto itu harus di blur, terus kata-kata harus di sensor. Kalau enggak ya dolar kuning. So, kalau misalnya semuanya udah siap, mari kita langsung aja masuk ke videonya guys. Kalau kalian adalah penggila sosmed, apalagi kalian adalah pengguna gila-gilaan di Facebook, gua yakin kalian pasti akan sering menemukan beberapa grup hacker. Dan jangan ada yang heran ya, karena banyak banget grup-grup hacker abal-abal yang mengklaim dirinya atau mereka adalah hacker yang bisa meretas account seseorang. Gokil sih. Ya walaupun sebenarnya gue nggak bisa bilang semua orang di dalam grup tersebut kebanyakan adalah hacker abal-abal. Mana tahu di antara mereka ada yang beneran jago nge-hacking. Cuman ya tetap aja kalau misalkan kalian ketemu grup hacker dan ada yang bikin postingan mengaku dirinya adalah hacker, fix kalian scroll aja naik cari postingan yang lebih berfaedah. Hacker for hire. Ini bukan sekedar halaman web biasa. Ini adalah web yang dimana kalian akan menemukan berbagai orang pintar atau hacker terkenal yang membuka atau mempromosikan diri mereka atau menawarkan jasa mereka sebagai hacker. Menurut deskripsi yang gua temukan, halo, nama saya adalah ahli teknis di dark web hacker. Keahlian saya adalah pemrograman, menjalankan eksploitasi, menyiapkan serangan DDoS, dan saya suka tantangan melakukan hal-hal di mana kebanyakan orang lain tidak suka dan mudah menyerah. Saya dapat memulihkan kata sandi dari sebagian besar jaringan sosial media dengan mudah. Smartphone, remote control, dan sebagian besar hal lain yang berguna. Karena saya menghabiskan bertahun-tahun untuk menemukan metode yang benar-benar berfungsi. Di sini Anda dapat menemukan daftar layanan saya. Jika tidak terdaftar, maka harga minimal akan menjadi $600. Dan kami akan membahas harga akhir. Setelah Anda memberikan saya semua informasi dan saya menerima pekerjaan tersebut. And you know what? Semua produk yang disediakan oleh hacker ini bukan sembarangan produk. Ada produk, ada harganya juga. Jasa hacking remote control perangkat HP target seharga $700. Hacking account FB dan Twitter seharga $500. Account sosmed yang lainnya dari IG sampai Reddit harganya $450. Full layanan service mendapatkan data rahasia perusahaan serta account data yang diinginkan seharga $1.800. DDoS protection sebuah website dan keamanannya terjamin seharga $900. Sedangkan harga yang paling tinggi adalah mencuri barang berharga seseorang dan targetnya bisa artis ataupun tokoh politik seharga $2.500 atau kalau dirupiahkan sekitaran kurang lebih 36 juta rupiah. You know what man, ketika gua ngeliat website yang satu ini, gua tuh jadi kepikiran kalau misalkan mereka punya
Layanan service seperti ini bahkan bisa ngambil data dari politik atau di rumah seorang artis. Contohnya kayak ngambil barang harganya $2.500 dan mungkin gak sih kalau mereka ada kelompoknya. Oh my god man, kalian gak bakalan percaya deh apa yang gue temukan di sini. Pas gue cek beberapa profil di dalamnya, ada beberapa foto asli dari korban-korban yang telah dibantai sama orang-orang yang ada di dalam web. Jadi di dalam web ini kalian bisa menyewa seorang pembunuh profesional untuk ngebantai seseorang. Di dalam deskripsinya, kami adalah tim cyber yang menyediakan layanan untuk mempekerjakan pembunuh di seluruh dunia. Terutama, kami melakukan pembunuhan kontrak. Selama beberapa tahun kami telah bekerja di banyak negara. Karena kami memiliki banyak pembunuh bayaran di semua tempat dan kami bisa terus merekrut orang-orang bertalenta tinggi. Kami melakukan banyak pekerjaan. Hubungi kami dan beritahu kami tentang tugas yang ingin Anda berikan. Di sini juga dijelaskan hampir semua target tersedia untuk dihilangkan, kecuali politisi, seleb, orang terkenal, dan penguasa. Perintah ini berbahaya, tidak menguntungkan, menarik perhatian yang tidak perlu, dan membutuhkan banyak resursi untuk menyelesaikannya. Banyak negara tersedia, tetapi ada beberapa pengecualian. Anda harus menghubungi kami dan mengklarifikasi. Mungkin alasan dibalik kenapa mereka mengatakan kalau ada beberapa orang yang gak boleh dihilangkan kayak seleb, politis, sama orang-orang penguasa, itu dikarenakan mereka gak mau ambil risiko besar. Memang di sini dijelasin semua sumber data itu aman. Tapi coba bayangin aja, misalnya ada yang tertangkap dan mereka meminta data si penyewa. Bukannya orang yang tadinya cuma ngebayar, sekarang harus berurusan dengan polisi. Yang menariknya lagi, mereka juga mengatakan memiliki sumber daya yang banyak. Di sini gue jadi kepikiran, mungkinkah mereka bisa membeli sebuah restoran, terus nyewa orang lain sebagai figur penonton yang mungkin rekan-rekannya juga, dan kayak ngejebak seseorang untuk masuk ke dalam restoran. Paham gak maksud gue? Jadi mereka itu kayak role play dulu guys. Mereka itu kayak role play, pemanasan dulu, mancing-mancing target untuk masuk ke sebuah restoran. Begitu targetnya udah masuk ke dalam restoran, rupanya orang yang di restoran itu semuanya adalah pembunuh profesional yang menunggu untuk mengeksekusi si target. Udah kayak di film-film gitu. Cuman ini lagi-lagi sekedar teori gua doang. Mana tahu kalian ada teori lain, kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. 8chan. Yup. Kalian benar. 8chan adalah versi dark web dari 4chan. Kalau kalian tahu 4chan adalah forum diskusi, maka 8chan ini adalah forum yang sama. Tapi orang-orang yang hangout main ke dalam 8chan isinya gak ada yang beres, gak ada yang benar dan I don't know man. Di sini gue coba nyelusuri lebih dalam, and you know what? Gue nemuin sesuatu yang lebih parah lagi. Di sini gue nggak bisa nyebutin kata-katanya, tapi mungkin kalian bisa tahu nih gue ngomong apa. Coba perhatikan ya. Dalam bahasa Inggris, kalian gak akan percaya nih ada komentar yang beginian isinya. Oh my god, gue ngerasa level fantasi mereka itu udah, gue gak tahu deh mau ngomong apa guys. Fake ID. Kami menyediakan lisensi mengemudi yang bisa di scan hologram, UV, microprint, laser, engraphing, etc. Bisa dikirim lewat US selama 48 jam. Kami hanya menjual kualitas terbaik. Kamu tidak akan bisa menemukan fake ID sebaik ini. Mungkin kalian bertanya, fake ID itu buat apaan sih? Jadi fake ID itu bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Contoh kayaknya lu mau pergi ke luar negeri tapi lu pengen pakai paspor palsu, atau bikin account bank tapi pakai nama orang lain. Atau kalian juga bisa bikin SIM card mobil kayak yang kalian lihat barusan. Tujuannya ya, who knows, nggak ada yang tahu. Apakah mereka hacker atau mereka malah CIA atau FBI yang nyamar pura-pura jadi penjual dan menangkap orang atau sindikat yang pengen ngebeli ID card palsu. Mana tahu, human leader. Sebenarnya web ini udah beredar rame banget sekitaran di tahun 2000. Jadi nggak heran kalau misalkan kalian sekarang search di Google dan kalian menemukan beberapa potongan halaman web dari web yang satu ini. Karena memang di tahun segitu web ini itu nggak ada tandingannya. Webnya ini memang kelihatan jadul, jelek, dan gak elegan. Walaupun kelihatan sederhana isinya,
lebih dari kata elegan. Anyway guys, ketika gue cari web ini, sekarang gue nggak bisa nemuin web aslinya. Mungkin sekarang udah diblokir sama Kominfo, maybe, atau memang udah ditutup. Cuman kita bisa cari jejak digitalnya yang masih ada, masih tersisa. Ada beberapa web yang menuliskan artikel tentang web ini menjual berbagai jenis produk yang terbuat dari kulit manusia dengan kualitas yang bagus. Gak cuman itu aja, ada kata-kata mutiaranya. Kalau kalian udah terbiasa memakai barang mewah kayak jaket kulit yang terbuat dari kulit binatang, kenapa enggak memakai sesuatu yang berbeda dan terasa nyaman, yaitu kulit manusia. Coba bayangin deh, lu pakai jaket kulit manusia, entah itu kulit pacar lo, gebetan lo, keluarga lo, atau sahabat lo. Jadi kayak lu pakai jaket kulit tapi lu dipeluk sama mereka, tapi itu kulitnya. Creepy gak? Anyway, gue dapat konspirasi keren nih dari Reddit. Jadi dia menjelaskan web ini memang menjual kulit manusia, tapi karena informasi yang didapat belum jelas, entah itu legal atau ilegal, mau gak mau web ini harus ditutup secara paksa. Kalau kalian cari nama web ini, kalian akan menemukan sebuah halaman web baru dengan nama Peta Human Leather. Deskripsinya itu memang ngejelasin kalau mereka menjual kulit, barang-barang dari kulit, dari tas, baju, semuanya ada. Dan bahannya itu terbuat dari kulit hewan. Cuma di sini muncul nih teorinya. Rupanya grup Peta Human Leather ini itu adalah orang yang sama, orang yang dulu ngebikin grup yang baru, dan dengan alibi mereka itu menjual kulit binatang yang dijadikan bahan pembuatannya, padahal yang dijual sebenarnya adalah kulit manusia. Sekali lagi, this just a theory. Kalau misalkan kalian punya teori yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Cannibal pip pip pip. Ini adalah web yang dulunya populer di tahun 2000 bersamaan dengan Human pip pip pip. Bahkan pas kalian mengunjungi web ini, kalian akan menemukan berbagai menu untuk mendapatkan hidangan organ. Di dalam situs ini, kalian juga bisa offer your meat punya. Kalian punya daging itu di sales atau kalian tawarin ke dalam web ini. Kalian di sini bebas memilih mau jual bagian apa. Misalnya kalian mau jual bagian lengan gua nih, kelebihan daging, kalian masukin ke dalam webnya. Harganya segini, dijual per kilo. Atau kalian misalkan mau paha kalian hilang, kalian juga bisa jual di sana. Iya. Nah, ketika kalian udah ngepost jualan kalian harus menunggu pelanggannya datang dan membelinya. Tentu saja untuk membeli daging ini, daging kalian yang kalian tawar, kalian harus melewati perantara dan gak bisa diakali. Jadi kayak misalnya ketika gua jual organ ini, organ yang entah itu organ gua atau organ orang teman-teman gua gitu kan, gua jual, terus ada yang mau beli nih. Rupanya pembelinya dia datang ke rumah. Di sini akan dilakukan perjanjian. Nah, di sini nggak bisa gua jelasin detailnya lagi kayak gimana, karena kalau dijelasin itu mual banget. Bisa dibilang ini kayak situs perantara bagi orang-orang yang ingin menjual daging dirinya ke orang lain dengan harga tertentu. Sekilas memang kelihatan menjijikan, aneh, dan enak. Kalian tahu nggak? Di sini kalian bisa nemuin bola mata, jantung, hati, otak manusia, alat kelamin pria, dan web ini juga ada kata mutiara, sama kayak yang sebelumnya. Jadi web ini tujuannya dibangun supaya orang-orang yang kalau misalkan punya selera makan cannibalism, mereka itu kalau misalkan mau naikin mood makan mereka, selera makan, mereka bisa naikin cuman ngelihat web yang satu ini. Ketika mereka ngelihat ada postingan foto ini, selera makan mereka itu bisa naik drastis. Ini adalah potongan halaman web bukti transaksi antara penjual dan pembeli, dan kurang lebih namanya adalah Natalia Co. Gender perempuan, keadaan masih sehat dan segar, cocok untuk dimakan, dan barang akan dikirim setelah pembayaran selesai. Yang ada di bawah gua harus sensor, gak bisa gua baca karena isinya udah parah banget. Oke, itu udah guys video kita hari ini tentang beberapa situs web kece, keren, creepy yang ada di dark web. Sekali lagi ini adalah video yang gua buat khusus atau apresiasi gua kepada TikTok. Mungkin gua agak kesal sebenarnya karena gua buat konten di sana rupanya ada beberapa kata-kata yang sensitif gak boleh gua sebutin. Ya, gitulah, makanya gue bikin video yang satu ini. Ya, gue harap kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih gue like dan share video ini. Kalau kalian gak suka, tolong dislike aja, gak apa-apa. Jangan diabaikan, diabaikan itu sakit men. And komentar di bawah, jangan lupa. So see you guys on the next video.